Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang Maha Pengasih, yang selalu setia menyertai dan memberkati kita. Kita masih harus tetap beribadah minggu di rumah kita masing-masing, oleh karena pandemi global COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Tentu hal ini sangat tidak mudah bagi kita. Namun kita memiliki Tuhan yang hidup, yang Maha Kuasa, dan kita hidup di dalam pengharapan. Biarlah iman dan pengharapan kita tetap teguh kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup kita. Kami percaya dan berharap penuh hanya kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kami, kini dan selamanya. Minggu Misericordias Domini, itulah nama minggu hari ini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam pergumulan berat di masa-masa pandemi COVID-19 ini, hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang aman bagi kita. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai dan peduli segala perkara hidup yang kita alami. Saudaraku, dalam semua itu, layaklah kita memuji, memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Dan mari nyatakan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP, Kupuji Kau ya Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarlah hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa yang telah kita perbuat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan
hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Kita membaca secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya segala bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HGBB Perumnas 2 Bekasi, Minggu tanggal 26 April 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini yakni Minggu Misericordias Domini dengan topik Minggu Kesetiaan Allah. 2. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan bersama Allah makin menenangkan dan kusuk, dan hubungan sesama anggota keluarga semakin mesra dan bahagia. Yang ketiga, bersama melawan COVID-19. Dalam rangka penanganan penularan COVID-19 ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandeng tangan untuk menanganinya. Oleh karena itu, 1. Mari kita tangkap untuk mendengar informasi dari pemerintah, khususnya dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 2. Tetap taat untuk diam di rumah. 3. Jaga jarak. 4. Perkuat imunitas tubuh. 5. Rajin cuci tangan. Yang keenam, tetap memakai masker, apalagi kalau harus keluar rumah. 6. Jika pulang ke rumah, jangan menyentuh anggota keluarga, tetapi cuci tangan, pakaian rendam dan dicuci, dan langsung mandi. 7. Majelis mengharapkan agar kita tetap cermat dan bijak mendengar, menyaring, dan membagikan segala berita atau informasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Kami berharap kita semua ikut membantu meringankan beban, bukan malah menambah kegelisahan. 4. Posko Peduli Penanganan COVID-19. Kita telah membentuk Posko Peduli Penanganan COVID-19 yang dikoordinir Dewan Diakoni. Sumbangan berupa uang tunai ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670002830270. Sumbangan sembako atau vitamin C dan vitamin E, hand sanitizer, dan masker diberikan melalui Sintua wilayah atau langsung diantar ke gereja dengan kontak person Sintua SWE Boru Sidabutar, nomor HP 0811965535, dan Inang Tobing Rosita Boru Tambunan, nomor HP 0812182341. Sumbangan yang sudah lumayan banyak yang datang dan berharap terus berdatangan dan berlanjut. Mengingat pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan berakhir dengan pasti. Sampai minggu kedua, kita telah menyalurkan sumbangan 150 paket kepada warga jemaat dan kepada warga sekitar. 5. Ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan dan persembahan lainnya,
sehingga pelayanan gereja kita dapat berjalan dengan baik. Dan juga kepada warga jemaat yang dengan terbuka memberi sumbangan kepada posko peduli penanganan COVID-19. Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di mana kami masih merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau masih memberi kesehatan kepada kami, sehingga kami masih bisa melayani di tempat-Mu yang kudus ini. Bapa di surga, Engkau mengetahui peristiwa yang terjadi pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 telah merajalela dunia dan bahkan negara kami Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai jemaat HGB Perumnas 2 Bekasi bersatu untuk memutuskan rantai penyebaran itu Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, kami mendukung dan mendoakan pemerintah kami, bangsa Indonesia, mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka, berikan kesehatan mereka, berikan kekuatan mereka, agar pemerintah kami dapat melaksanakan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini, sehingga semua rakyat Indonesia merasakan sukacita di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa di surga, kami juga mendoakan semua program gereja-Mu, biarlah itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar nanti pada saat waktunya Tuhan, kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa kepada tim medis dan para ahli yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat kepada mereka, dan berikan kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua wabah penyakit ini dapat selesai dan dapat kami melakukan aktivitas kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat HGB Perumnas 2 Bekasi yang pada saat ini sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa ke tangan-Mu yang kudus. Berikanlah kesembuhan kepada mereka melalui penanganan dokter, perawat, dan melalui obat yang mereka konsumsi, sehingga itu menjadi kesembuhan bagi penyakit mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan kepada semua warga jemaat, kepada masyarakat Indonesia yang menjadi korban COVID-19 ini Tuhan. Mereka mungkin kehilangan keluarga. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, berikanlah mereka pengharapan yang hidup, berikanlah penghiburan kepada mereka, supaya di waktu yang akan datang mereka bersukacita menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua. Inilah doa kami Tuhan, tapi ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai pada Minggu Misericordias Domini hari ini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani dikatakan Hesed Adonai. Kasih setia Tuhan telah dinyatakan kepada semua orang. Pertama-tama memang kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang non-Yahudi. Semua orang percaya telah memperoleh keselamatan oleh karena kasih setia Tuhan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen Yahudi yang ada di Roma saat itu memahami bahwa keselamatan itu telah dinyatakan hanya kepada mereka, bahwa keselamatan itu diperoleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Allah. Sementara Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 17. Tetapi kasih karunia karena iman, itulah yang menyelamatkan. Itulah ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, doktrin yang disampaikan dan yang ditekankannya di dalam kitab Roma ini. Bahwa manusia diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah diselamatkan. Oleh karena penebusan dalam Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, orang Kristen Yahudi yang ada di Rom yang sangat menjunjung tinggi hukum Taurat tidak menerima ajaran doktrin yang disampaikan oleh
Rasul Paulus ini bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Mereka salah memahami arti kasih dan kesetiaan Tuhan yang menyelamatkan itu. Jika semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia memperoleh kasih karunia Allah dan diselamatkan, maka mereka mempertanyakan, apakah kelebihan kami? Kelebihan kami sebagai pilihan Allah, sebagai bangsa pilihan Allah. Dan mereka juga mempertanyakan kesetiaan Allah. Maka saudara-saudara, dalam nas ini Rasul Paulus memberi penjelasan tentang kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Paulus menjelaskan kelebihan orang Yahudi dari bangsa lain. Dikatakan pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, yaitu kebenaran Injil Kristus yang menyelamatkan. Di ayat 2 itu. Mereka dipercayakan firman Allah dengan tujuan dan maksud istimewa dan mulia. Allah mempercayakan firman Allah dengan tujuan dan maksud istimewa dan mulia, supaya mereka menjadi umat pilihan Allah dan menjadi bangsa yang kudus bagi Allah dan menjadi berkat bagi dunia. Lalu, bila umat yang dipercayakan firman Allah itu gagal memenuhi tuntutan Allah dalam firman-Nya, apakah hal itu membatalkan kasih dan kesetiaan Allah? Paulus mengatakan, tentu saja tidak. Bahkan kegagalan manusia seringkali semakin menegaskan kesetiaan Allah. Kasih seseorang dapat dilihat ketika dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Besarnya kesalahan orang yang dia ampuni memperlihatkan kebesaran kasihnya dalam mengampuni. Begitulah Allah, saudara-saudara. Semakin besar dosa manusia, semakin besar pula kasih dan pengampunannya. Sebagaimana dikatakan di Nas Epistel tadi di Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Allah kita itu adalah Allah yang kasih, benar dan adil. Dia tidak pernah tidak serius terhadap dosa. Dosa mendapat ganjarannya, tapi kasih karunia-Nya ada bagi orang yang mengasihi Dia. Ini penting saudara-saudara untuk kita pahami dan renungkan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Uhir bagasi di bagasa rohatta. Setiap saat bahwa kasih karunia Allah besar bagi kita. Dan semakin besar dosa manusia, semakin besar pula kasih dan pengampunannya bagi kita. Dengan demikian, kita tidak lagi salah paham dan mempertanyakan kasih dan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia bahkan sampai saat ini, masih banyak orang yang salah paham dan menganggap kebesaran kasih Allah sebagai kebebasan untuk berbuat dosa. Ai parasi rohado debata. Tapi ingatkah kita alai lebet terimas, seperti yang dikatakan di Bilangan 14 itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus menegaskan kasih Allah bukan berarti kebebasan dari kesalahan dan hukuman. Kesetiaan Allah bukan berarti kebebasan dari kesalahan dan hukuman. Hukuman bagi orang yang berdosa tetap, tapi kasih setianya bagi orang yang mengasihi Dia. Dan meski Allah tetap menyatakan hukumannya, itu adalah wujud dari kesetiaannya. Sebab Allah tidak memandang bulu, saudara, seperti yang dikatakan di pasal 2 ayat 11 itu, Roma 2 ayat 11. Allah
menghukum setiap orang yang berdosa. Apakah itu bangsa pilihannya? Ya. Boleh dikatakan di Ibrani 12 ayat 6 bahwa Allah menghajar orang yang dikasihinya. Itulah Allah yang kita kenal. Bahwa Allah menghajar orang yang dikasihinya. Dan tentu dia melakukan itu di dalam kasih, saudara-saudara. Maka dengan tegas Paulus mengingatkan orang yang memandang rendah dan menganggap sepele kebesaran kasih Allah, bahwa orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Seperti yang dikatakan di ayat 8 itu. Itu pernyataan yang sangat tegas bagi orang yang menganggap sepele dan rendah kasih setia Allah. Saudara-saudara, jika kita merenungkan cara dalam kasih setia Allah yang telah dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, betapa berharganya kita, Allah sendiri mati sebagai ganti kita. Adakah alasan bagi kita untuk mengatakan, marilah kita melakukan dosa supaya makin besar dan timbul kebaikan Allah melalui perbuatan jahat kita? Sungguh layaklah dikatakan orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Allah itu setia, adil dan benar, saudara-saudara. Allah setia, adil dan benar saat menunjukkan pengampunan maupun saat menunjukkan penghukumannya. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil ketika dia menyatakan murkanya dengan menghukum orang yang berdosa. Semua orang telah berdosa dan layak mendapat hukuman sebagai ganjaran dari dosa itu. Tetapi Allah memberi kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang percaya, yaitu hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sebagaimana dikatakan di Roma 6 ayat 23 itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita pelajari dari nas khotbah hari ini dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Yaitu yang pertama, bahwa keselamatan yang kita peroleh dari Yesus adalah kasih karunia Allah semata. Keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah semata, dan itu hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada setiap kita orang percaya untuk kita jaga dan pertanggungjawabkan. Keselamatan itu adalah kelebihan, keistimewaan, hak istimewa yang besar dan berharga yang menuntut tanggung jawab yang besar. Ini yang gagal dipahami oleh orang Kristen Yahudi yang ada di Roma saat itu. Bahwa sesungguhnya kelebihan, keistimewaan, pemilihan Allah atas mereka sebagai bangsa pilihan Allah menuntut tanggung jawab yang besar. Kepercayaan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar, saudara. Kepada kita telah dipercayakan kasih karunia yang besar, yaitu keselamatan di dalam penebusan Yesus Kristus. Maka adalah menjadi tanggung jawab bagi kita untuk hidup sebagaimana layaknya orang-orang yang diselamatkan, sehingga melalui hidup kita nyata kemuliaan dan kebesaran karya perbuatan Allah yang menyelamatkan dunia. Itu tanggung jawab kita, saudara, supaya orang-orang di sekeliling kita mengetahui dan merasakan, menikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Sesungguhnya ini adalah keistimewaan, kelebihan yang luar biasa
yang dipercayakan oleh Allah. Bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib, yaitu kehidupan yang kekal. Yang kedua yang kita pelajari dari nas khotbah hari ini, yaitu kasih dan kesetiaan Allah tidak menutupi keadilan dan kebenarannya. Supaya kita jangan sepele terhadap dosa dan konsekuensinya, saudara. Namun biarlah kita menganggap berharga anugerah keselamatan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Betapa berharganya kita. Allah telah menyatakan kasih dan kesetiaannya dengan mengorbankan Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai ganti kita. Ganti kita mati oleh karena dosa kita. Sebagaimana katakan di Yesaya 53 ayat 6b, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia mati sebagai ganti kita. Itulah wujud dari kasih dan kesetiaannya. Bukankah layak kita menganggap betapa berharganya kita di hadapan Tuhan dan menghargakan kasih dan kesetiaannya, bukan malah seperti bangsa Yahudi dalam nas ini yang menuntut kelebihannya diperlakukan lebih, dan bahkan mengatakan di ayat 8 itu, bukankah tidak tetapi jika kebenaran Allah oleh karena sustanya semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan ada mengatakan, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Sungguh orang yang semacam ini selayaknya mendapat hukuman. Kiranya kita tidak menjadi bagian dari situ yang mengatakan, taulahum madosa sonaria nomai. Nah, mangulahon na denggani posodope, padahal banyak orang yang meninggal tidak tahu kapan dan saatnya. Maka itu saudara-saudara, jika kita memahami betapa kehidupan kita ini rapuh dan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan dan betapa kita tidak tahu saatnya Tuhan memanggil kita, setiap detik adalah hidup untuk Tuhan. Hidup sebagaimana layaknya orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Minggu Misericordias Domini saat ini mengingatkan kita bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan firman Tuhan menyapa kita melalui Roma 3 ayat 1 sampai 8 ini, bahwa kasih setia Tuhan telah memenuhi dunia ini. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, Allah telah menyatakan kasih setianya. Dan kesetiaannya menjadi keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Allah telah memenuhi bumi dengan kasih setianya melalui kematian Yesus Kristus yang menjadi keselamatan kita semua. Dunia ini, tidak hanya kita orang Kristen, tapi dunia ini. Maka itu saudara-saudara, kita telah menjadi orang yang pertama-tama, yang pertama dari mereka yang belum. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita untuk menceritakan, menyaksikan kasih dan kesetiaan Allah kepada dunia ini melalui perbuatan, sikap, dan tingkah laku kita, bahkan di dalam pengharapan kita, termasuk
di masa-masa pandemi global COVID-19 ini. Bagaimana kita berbeda dari orang lain di dalam menyikapi dan menghadapi masa-masa sulit ini, saudara-saudara. Sebagaimana kita orang-orang yang telah menerima kasih dan kesetiaan Tuhan, biarlah kita menyatakan dan menyaksikan kasih dan kesetiaan Tuhan melalui hidup kita, sehingga orang lain dapat melihat siapa Allah yang kita percaya. Biarlah hidup kita tetap memandang kepada kasih setia Tuhan, bukan memandang bahwa ini adalah hukuman Tuhan bagi kita. Tapi ini adalah bentuk dari kasih dan kesetiaan Tuhan untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia. Bahwa sungguh Allah lah yang memiliki kehidupan kita. Dia berdaulat di atas segalanya. Dan tidak sulit bagi Tuhan untuk membebaskan kita dari pergumulan yang berat ini. Jangan fokus kepada COVID. Jangan fokus kepada pandemi global ini. Tapi fokuslah kepada tujuan dan maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi. Sampai dunia loh mengalaminya. Apa yang hendak Tuhan nyatakan? Biarlah kita menemukan maksud dan tujuan Tuhan itu. Hanya mungkin kita menemukan itu jika kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kasih setianya. Bahwa saat sulit ini pun, ini adalah bentuk dari kasih setia Tuhan. Untuk kita memandang kepada Dia dan datang berharap sepenuhnya kepada Dia. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Siapapun, semua kita mengalami dampak pandemi ini. Bangsa adik kuasa pun, siapapun dunia ini telah berduka. Namun perbedaan kita orang-orang percaya biarlah nyata dari sikap dan pengharapan kita. Bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Hanya ini yang kita minta. Kiranya Tuhan berkenan. Kasihanilah kami Tuhan. Saya Sima Roham Tuhan. Amin. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kami terima dan kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan di saat-saat sulit ini, kami tetap dapat merasakan anugerah-Mu, di mana kami tetap bisa merasakan kebersamaan, persekutuan bersama Tuhan. Sekalipun kami harus di rumah kami masing-masing. Biarlah kami memaknainya bersama dan di dalam Tuhan. Sehingga hubungan tengah-tengah keluarga, suami istri, orang tua ke anak, semakin dipulihkan hari lepas hari. Itulah yang menjadi hikmat di dalam perjalanan yang sulit ini. Dan terlebih lagi hubungan kami terhadap Tuhan semakin dipulihkan. Sehingga kami semakin memaknai arti dan kebesaran kasih setiamu ya Allah. Biarlah di masa-masa sulit, masa-masa menjalani pergumulan kami ini, kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang tetap mengasihi kami dan mengarahkan pandangan kami kepada kesetiaan-Mu ya Allah. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga setiap jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit, biarlah Engkau Tuhan berkenan memulihkan mereka. Dan terlebih lagi ya Tuhan, biarlah pengharapan mereka tetap kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami serahkan kehidupan kami, pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja-Mu, bangsa Indonesia, dan dunia ini sepenuhnya
ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan hati kami. Yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.